juga angkatan suami Lah enggak urusan mau angkat. yang angkatan Urusannya ada di sini. enak aja lu mau dibawa kok ke Sepertinya Pak RT ini ada kepain sama orang Kristen. kebiasaan Kenapa begitu? Ada yang sekolah minggu nanti. Sekelompok orang memprotes penggunaan sebuah rumah di Banyuanyar, Solo, Jawa Tengah sebagai tempat ibadah. Diduga penolakan ini terjadi karena masalah perizinan. Terkait Sekarang balikin ke diri kita. Kalau kita lagi sholat jamaah ada yang datang. Tiba-tiba bubar. Udah ada izin belum nih? Kira-kira perasaan kita gimana bang? Dan itu dianggap kebiasaan, dianggap normatif, dianggap kelaziman. Gila gak? Di negara ini? Gila. Shalom saudara-saudara, berjumpa lagi bersama dengan saya Pendeta Rio Pasar Ibu. Selamat datang di channel kita, channel TV Kabar Baik. Apa kabar kita semua? Saya percaya baik-baik saja. Apapun aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan membuat berhasil dan beruntung segala pekerjaan yang kita kerjakan. Puji Tuhan, hari ini saudara-saudara, saya mau membagikan kepada kita video cuplikan bagaimana lagi-lagi viral di sosial media, ya. Yang mana kita tahu berapa bulan yang lalu, yaitu RT yang membubarkan gereja GKPS. Tetapi kali ini kembali lagi, ya, sama juga RT, ya saudara-saudara, membubarkan ibadah Kristen yang sedang beribadah. Bahkan mereka melarang mereka berdoa. Ya saudara-saudara kasih Tuhan, apakah yang terjadi dengan ini? Kenapa penganiayaan terhadap anak-anak Tuhan itu semakin banyak? Umat Tuhan, kita sebagai orang-orang Kristen, saudara kasih Tuhan, inilah yang dinamakan dengan akhir zaman. Inilah yang dinamakan bahwasanya kedatangan Tuhan yang kedua kali sudah semakin dekat. Bahwa penganiayaan terhadap anak-anak Tuhan, khususnya orang-orang Kristen, semakin banyak saudara-saudara. Itu sebabnya mari kita persiapkan hati kita, kita persiapkan mental kita sebagai anak-anak Tuhan, supaya kita tetap kuat, supaya kita tetap berhikmat menghadapi semua yang terjadi. Saudara kekasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, jangan biarkan ketika penganiayaan itu datang terjadi kepada kita membuat kita, iman kita semakin lemah. Tapi biarlah kita belajar dari seorang hamba Tuhan, yaitu Abraham, yang bagaimana tubuhnya semakin lemah, penderitaan semakin banyak terjadi dalam hidupnya, tetapi imannya tidaklah semakin lemah, tetapi imannya semakin kuat. Biarlah kita juga sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, walau banyak penderitaan, banyak persoalan yang terjadi dalam kekristenan yang kita ikuti saat ini, jangan biarkan iman kita semakin lemah, tetapi biarlah iman kita semakin kuat, karena kita percaya Tuhan akan menyelesaikan setiap masalah kita. Tuhanlah yang akan berperang bagi kita. Mari kita simak dulu video cuplikan berikut ini. Penolakan ibadah oleh oknum RT lagi, dan ini terjadi di Bekasi teman-teman sekalian, di mana sampai RT-nya tunjuk-tunjuk muka itu ya, jemaat di situ, dan juga ada ibu pendeta di situ. Karena apa? Karena katanya kok rumah pribadi dijadikan rumah doa kan gitu ya. Mereka tidak sadar teman-teman sekalian bahwa mereka juga ada sholat di rumah, ada sembahyang di rumah. Nah kurang lebih seperti itu. Hanya saja orang Kristen itu ya terdiri dari beberapa orang, ya apalagi kalau sebenarnya ibadah doa, pendoa syafaatnya ya. Jadi bisa kumpul gitu di suatu tempat dan membentuk suatu doa gitu ya kepada Tuhan. Ya. Dan teman-teman sekalian, ini mereka merasa bahwa sangat mengganggu gitu ya warga sekitar. Ya lagi-lagi teman-teman sekalian, karena mereka benci kekristenan ya. Dan teman-teman sekalian, yang lebih parahnya juga terjadi di kota Solo ya. Diinfokan bahwa dekat rumah Pak Wali Kota gitu ya, anak dari Pak Presiden. Dan untungnya teman-teman sekalian ya, Mas Gibran langsung turun tangan untuk mencopot spanduknya ya, dengan timnya aparat kepolisian juga ya. Padahal itu hanya digunakan untuk mendidik anak-anak sekolah minggu teman-teman sekalian ya. Kalau lebih seperti mereka ya, mengajar anak-anak ya untuk ngaji gitu ya. Mereka menggunakan rumah dan teras rumah dan lain-lain teman-teman sekalian. Dan itu tidak ada masalah ya. Tetapi lagi-lagi karena memang ini kekristenan ya, tetap ya dijolimi seperti itu dan dianggap remeh ya. Dan kita bersyukur dengan adanya pemerintah seperti Mas Gibran yang langsung bertindak dan langsung mendatangi lokasi ya. Dan teman-teman seperti apa videonya, mari kita langsung saja simak, baik dari pembubaran ibadah doa itu di Bekasi maupun juga yang di Solo ya. Kita lihat videonya yang ada berikut ini. Ada yang
sekolah minggu nanti. Sekelompok orang memprotes penggunaan sebuah rumah di Banyuanyar, Solo, Jawa Tengah sebagai tempat ibadah. Diduga penolakan ini terjadi karena masalah perizinan. Terkait masalah tersebut, Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, langsung turun tangan. Gibran bersama sejumlah aparat kepolisian mendatangi lokasi pada Senin 19 Juni pagi. Pihaknya langsung mencopot spanduk berisi penolakan rumah warga sebagai tempat ibadah. Selanjutnya, Gibran menemui pengurus gereja untuk mencari tahu duduk perkara. Ternyata, izin pendirian gereja di lokasi tersebut belum lengkap. Putra sulung Presiden Jokowi itu pun langsung menyarankan agar pengurus segera melengkapi izin. Hal ini bertujuan agar umat bisa menyelenggarakan ibadah dengan tenang. Sementara itu, menurut Ketua RT setempat, Supodo mengatakan rumah yang dipersoalkan adalah milik mendiang Mbah Mitro. Rumah tersebut sudah digunakan sebagai tempat ibadah oleh umat Kristen sejak 1980. Namun ibadah sempat terhenti pada tahun 2003 lantaran ada protes dari salah satu ormas keagamaan. Menurut Supodo, pihak gereja sempat mengajukan izin pendirian gereja di sekitar rumah Mbah Mitro pada tahun 2004. Sayangnya, perizinan itu gagal karena ada sejumlah kendala berkas. Ibadah. Itu sebenarnya cuma persoalan Izin gedung ya Mas? Kalau ibadahnya gimana Mas? Masih pindah atau di tempat itu Mas? Setahu saya kalau sekolah minggu pindah. Tapi kalau warga sebetulnya menerima Mas? Kalau warga sebetulnya menerima? Tenang aja, tapi kan izin harus dilengkapi Pak, ya. Bes. Terima kasih. Menulis begini, rumah ibadah di Solo disegel warga. Gibran langsung ke lokasi dan copot spanduk penolakan. Senin 19 Juni 2023 jam 15.36 waktu Indonesia Barat. Laporan wartawan tribunsolo.com Andreas Kris Febrianto Nugroho. Tribun.com. Sebuah rumah di Solo, Jawa Tengah disegel karena dijadikan tempat ibadah sejumlah jemaat dari GKJ Nusukan Minggu 18 bulan 6 2023. Jadi sahabat, ternyata hari Minggu kemarin ada dua ya penolakan tempat beribadah. Satu di Bekasi, itu video yang baru saya upload. Satu lagi di Solo sahabat, jemaat GKJ ya. Lokasi rumah yang disegel berada di RT 03 RW 01 Banyuanyar, Solo atau hanya berjarak 1,7 km dari rumah Wali Kota Solo. Wow. Saya juga angkatan suami. Lah, ada urusan mau angkat. Yang angkatan urusannya ada di sini. enak aja lu. Mau dibawa kok ke lapas Sepertinya Pak RT ini ada agar sama orang Kristen. Kebiasaan. Kenapa? Nggak boleh begitu. Sepertinya Pak RT ini Aku sama ibu. Aku sama ibu kesana. Sini. Sini. Ajar kalian. Udah. Ini ada pemerintahan desa juga. Aja. Jokowi sendiri pun mau berhak beribadah. Warga lebih tenang Pak RT nya yang itu. Yang Nggak ada ini. Pak RT ini ada akun sama orang Kristen. Iya, Saya yang kalian lecehkan. iya kenapa Bapak saya Omongan itu lebar kemana-mana. tidak baik-baik. Kami nggak positif. Kan di sini. Kalau saya nggak ada, dan saya selaku pengurus lingkungan nggak ada. Kalau kafe bilang nggak Betul. boleh. Kita beda. Hati loh Pak. Ada Tuhan itu yang melihat siapa yang benar, siapa yang salah. Hati-hati aja. Semua manusia itu. Nggak boleh sembarangan. Masih deh. Kalau sudah jelas bahwa kami sudah mendirikan gereja, tapi saya ibadah. Masa sejak saya ibadah saya tidak sama siapa? Masa Pak Ustaz kalau yang sholat dia bisa izin sama Bapak? Yang penting kan sudah disampaikan palasi di kantor desa. Kami tidak mendirikan gereja. Kami pun hanya ngontrak di sini. Sebentar lagi selesai. Terus masalahnya apa ya? Kalau kami berdoa masalahnya di mana? Ketua FKUB Pak cara tolong bedakan antara gereja dengan rumah doa. Karena makanya Ketua FKUB menyampaikan Pak, Bapak ingat ya bahwa kalau rumah doa tidak perlu izin.
kita bukan berbicara izin kan. Nah, oke. Terus Ya. apa sih? Kalau perizinan tempat ini jelas IMB yang kami terima. Busingnya. Kali bilang terima ini tempat tinggal. Ya, tempat tinggal izinnya, IMB-nya kami izin mendirikan bangunan ini dari pengembang developer dan kita lakukan rumah tempat tinggal. Sekarang balikin ke diri kita. Kalau kita lagi sholat jamaah ada yang datang. Tiba-tiba bubar. Udah ada izin belum nih? Kira-kira perasaan kita gimana bang? Dan itu dianggap kebiasaan, dianggap normatif, dianggap kelaziman. Gila gak? Di negara ini? Gila. Shalom saudara-saudara, jadi itulah video cuplikan kita sudah melihat tadi ya saudara-saudara, kasih Tuhan. Saya sebenarnya sudah sering bersuara di sosial media ini ya untuk menyampaikan kebenaran. Tapi saudara kasih Tuhan, walaupun penganiayaan ini terjadi, gereja-gereja ditutup ya, gereja-gereja disegel, orang-orang Kristen dilarang beribadah, walaupun sudah disampaikan kepada pemerintah, walaupun disampaikan kepada petinggi-petinggi, tetapi saudara kasih Tuhan tetap juga tidak ada jawaban. Ya, tetap juga saudara kasih Tuhan, mereka tetap mau membubarkan ibadah orang-orang Kristen. Nah, saudara kasih Tuhan, itulah yang membuat kita seharusnya sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang percaya, supaya jangan kita berharap lagi kepada bangsawan, jangan berharap lagi kepada manusia. Mari kita berseru kepada Tuhan, saudara kasih Tuhan. Kita bisa melihat di Alkitab bagaimana ada seorang raja yang bernama Raja Daud. Daud ini saudaraku dalam menghadapi musuh, dalam menghadapi persoalan Saul yang berusaha membunuh Daud. Absalom anaknya sendiri berusaha membunuh Daud. Saudaraku, Daud tidak memakai kekuatannya. Daud tidak memakai saudaraku, kehebatannya. Daud tidak memakai akal dan pikirannya. Tetapi Daud, yang dilakukan Daud, dia berserah, dia berdoa kepada Tuhan. Saudaraku kasih Tuhan, apa yang terjadi? Ketika Daud melakukan hal itu, maka Tuhan menyelesaikan setiap persoalan, masalah yang berat yang dihadapi oleh Raja Daud. Kita melihat saudaraku, Saul tidak mati di tangan Daud, tetapi Saul mati dalam perangan karena saudaraku kasih Tuhan, Tuhan melihat rintihan tangis daripada Daud. Bahkan Absalom pun mati bukan di tangan Daud, tetapi Absalom mati dengan caranya Tuhan. Begitulah caranya Tuhan menyelesaikan setiap persoalan hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan. Tetapi yang Tuhan lihat, yang Tuhan inginkan, adakah kita orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan berseru kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, ataukah kita mengandalkan bangsawan, mengandalkan pemerintah, mengandalkan Polri? Tuhan mau melihat hati kita. Tuhan mau kita berseru, memanggil Tuhan, dan saya percaya Tuhan akan menyelesaikan setiap persoalan. Jangan biarkan iman makin lemah, tetapi biarlah iman makin kuat kepada Tuhan. Kita punya Tuhan jauh lebih besar daripada semua yang ada di seluruh dunia, bahkan Indonesia. Saudaraku, saya mengajak kita semua umat Tuhan, mari kita berdoa untuk kesejahteraan bangsa kita. Mari kita berdoa untuk kesejahteraan kota kita, supaya kota di mana kita tinggal, bangsa di mana kita tinggal, penuh dengan damai sejahtera. Dan kita adalah Tuhan, bebas hidup beribadah di hadapan Tuhan tanpa ada gangguan. Saudara-saudara, saya percaya doa mengubahkan segala-galanya. Sadrak, Mesak, Abednego akan dicampakkan ke dalam api yang menyala-nyala. Tetapi Sadrak, Mesak, Abednego memilih percaya kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Sadrak, Mesak, Abednego dicampakkan dalam perapian yang menyala-nyala. Sadrak, Mesak, Abednego diselesaikan Tuhan masalah mereka. Mereka tidak mengalami tubuh yang terbakar. Daniel yang sudah dilarang jangan seorang pun menyembah kepada Tuhan ataupun kepada manusia pada waktu itu, kecuali kepada patung yang dibuat oleh raja. Apa yang terjadi? Daniel tetap berdoa 3 kali sehari. Saudara kasih Tuhan, imannya tidak semakin lemah, tetapi imannya kepada Tuhan semakin kuat. Daniel dibuang ke dalam gua singa. Apakah Daniel mati? Tidak. Daniel hidup. Bahkan raja heran melihatnya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat Sadrak, Mesak, Abednego, lewat Daniel. Mari saya mengajak kita, umat Tuhan, kaum bapak, kaum ibu, anak muda, banyak berdoa kepada Tuhan. Banyak doa, banyak berkat. Sedikit doa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Puji Tuhan. Saya percaya lewat cuplikan ini kita semua diberkati Tuhan. Saya Pendeta Rio Basaribu undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. God bless you. Shalom.